Ini merupakan bibit alpukat red Vietnam ya, Mickey dan lain-lain. Hari ini kita akan melakukan survei dan kunjungan ke mitra pembibitan kita yang sedang melakukan proses penanaman biji alpukat dari nol sampai proses graftingnya ya. Di sini masih dilakukan semuanya. Nanti kita akan lihat, akan kita tanya oleh pembibitnya. Oke, saksikan terus video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Pragia. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke salah satu mitra pembibitan saya ya, yaitu di pembibitan bibit nursery Pekalongan Nursery punya milik kita ya. Nah, di sini merupakan punya Bapak Agil, salah satu mitra dari kita yang saya tugaskan untuk memproduksi bibit-bibit alpukat ya. Karena kalau sendirian berproduksi itu tidak bisa mencukupi kebutuhan pasar permintaan bibit ya. Nah, maka dari itu kita adakan mitra yang sedang dilakukan. Ini merupakan bibit alpukat macam-macam ya. Mulai dari alpukat lokal hingga alpukat introduksi ya. Itu ada red Vietnam, ada Mickey, dan ada lainnya juga. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat ya, karena sekarang prosesnya yaitu agendanya sedang melakukan penanaman biji alpukat untuk proses bibit di bulan 6 yang akan datang. Nah, di sini kita nanti akan melihat dari proses penanaman hingga proses graftingnya. Yuk, ikuti video kali ini, jangan lupa di-subscribe bagi yang subscribe. Teman-teman, ini kita lagi sedang melakukan persemaian biji alpukat ya di nursery-nya Bapak Agil ya, mitra dari kita bibit nursery Pekalongan. Nah, ini proses penyemaian yang kita lakukan ya. Kita untuk medianya yaitu campuran dengan tanah dan sedikit kompos ya, tanah murni, tanah topsoil ini. Jadi biji yang akan kita tanam itu kita bersihkan terlebih dahulu ya, hingga seperti ini ya. Biasanya biji alpukat itu yang masih baru yaitu masih terselimuti oleh kulit ari ya, yang biasanya berwarna coklat seperti ini. Nah, ini sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu sampai bersih ya. Biasanya kalau biji yang bagus itu ditandai dengan bawah atau tempat tumbuhnya akar itu seperti ini, bersih ya. Kalau yang jelek biasanya dia menghitam sininya. Kalau menghitam itu kita sortir, tidak kita tanam. Kalau pucuknya atau atasnya tempat tumbuh tunas itu kalau menghitam sedikit itu tidak masalah, karena yang akan kita gunakan yaitu yang pertumbuhan akarnya. Karena di sini tempatnya tumbuh akar dan tumbuh tunas dari sebelah sininya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita bersihkan, langkah selanjutnya yaitu kita rendam dengan larutan fungisida dan insektisida. Fungsinya apa? Karena biasanya dalam biji alpukat itu terdapat ulat ya, atau ulat atau hama pada biji ya. Nah, itu nanti bisa merusak bagian pertumbuhan tunas maupun akar. Sedangkan fungisidanya itu kita gunakan untuk membasmi atau membunuh jamur-jamur yang ada di dalam biji ini atau yang di luar, karena biji itu biasanya masih kotor karena tertimbun lama dari beberapa biji ya. Nah, itu kita tancapkan saja seperti ini ya. Ini kita rendam kurang lebihnya 10 menit atau 15 menit ya. Nah, itu nih Bapak Agil, mitra dari kita yang sedang melakukan proses penanaman biji alpukat penyemaian. Ini biasanya setelah semai berapa hari Pak untuk bisa disambung Pak?
sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan. Oke teman-teman, jadi setelah proses penyemaian biji itu bisa disambung pada umur 1,5 bulan ya teman-teman, atau sekitarnya 45 hari sampai 50 hari Pak ya. Ya. Nah itu teman proses penyemaian biji alpukat yang baik dan benar ya. Nah nanti setelah ini prosesnya bagaimana gitu Pak? Dicungkup Pak ya? Ya, dicungkup seperti itu teman-teman. Kita akan lihat dulu bedengan yang telah dicungkup. Nih ya teman-teman, ini di dalam ini ada beberapa biji ya, beberapa biji yang sudah mulai tumbuh. Nah kita nyalakan dulu karena gelap di sini. Nah ini biji yang umur semainya 2 minggu masih gini. Ini kenapa kok membengkong? Karena yang lainnya itu belum terisi biji ya, dan sana masih dibuka. Jadi ini namanya proses etiolasi, dia mengikuti arah sinar matahari datang seperti itu. Nanti biasanya umur 1,5 bulan itu ketinggiannya sudah sampai segini, atau kurang lebihnya 30 atau 40 cm ya. Itu bisa kita keluarkan, kemudian bisa kita sambung dengan menggunakan entres yang berkualitas. Nah sekarang kita akan coba lihat yang sedang proses sambung ya. Yuk. Nah ini merupakan sambungan atau proses grafting ya, yang sedang kita lakukan atau yang sedang proses ya. Nah ini dia proses grafting. Ini di sini kita gunakan proses grafting karena jenis alpukatnya alpukat lokalan ya, alpukat lokalan dari daerah sini yang kita ambil dari yang sudah berbuah. Walaupun lokalan, namun biasanya kita memilih yang sudah berproduktif bagus yang jelasnya. Nah seperti ini umurnya kurang lebihnya 20 hari ya dari proses grafting. Itu kita lihat sudah ada yang mulai jadi ya, sudah ada yang mulai dibuka ini seperti ini. Nih kita buka ya. Nah ini kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa dibuka ya teman-teman, seperti ini. Nih daunnya sudah membuka. Ini tunas-tunas baru yang ini. Nah ini kurang lebihnya sudah 60% siap dibuka. Rencananya nanti di umur 25 hari, paling lama 1 bulan, itu akan kita buka semuanya ya, dan akan kita aplikasikan perangsang tunas biar lebih cepat dan menyerampakkan pertumbuhan dari sambungan alpukat kita. Tuh pemiliknya. Dan ini yang sudah siap melakukan transplanting ke dalam polybag yang lebih besar. Nah ini teman-teman, ini alpukat khas ya, khas. Ini alpukat Miki, dan ini alpukat mentega lokalan dari Lampung punya. Dan sekarang kita akan coba lihat yang sudah jadi ya. Nah ini merupakan pembibitan kita di mitra kita ya, yang sudah jadi, masih dalam proses pembesaran ya. Di sini ada 3 jenis, ada 3 varian. Ada Red Vietnam imporan, ada mentega, dan ada sebelah sana Miki, namun sudah indenan atau pesanan orang. Nah ini untuk Red Vietnamnya teman-teman. Jadi di sini kita tidak mengembangkan varietas lokal saja, namun kita mengembangkan juga alpukat introduksi ya, sehingga pembibitan di nursery kita bisa lebih bervariatif jenisnya, tidak hanya monoton jenisnya teman-teman. Itu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya, kita review pembibitan alpukat di mitra kita ya. Nah, ini salah satu di mitra kita yang sedang kita lakukan proses pembikinan atau produksi bibit alpukat yang berkualitas. Mungkin ada sekitar ribuan tanaman di sini yang siap untuk menghijaukan bumi kita, bumi Indonesia. Nah, semoga dengan kita menanam bibit alpukat,
kita bisa menyumbangkan oksigen terhadap bumi kita, sehingga bumi kita semakin hijau dan dapat bermanfaat bagi lingkungan maupun bagi manusia sesamanya. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.